hal-hal yang dapat membantu dalam mengefisienkan waktu. Allah Ta'ala berfirman, qala kam labithtum fil ardi adada sinin, qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin. Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi ini? Mereka jawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Jadi manusia tinggal di muka bumi ini hanya sehari atau setengah hari. Enggak lama kita hidup di dunia ini. Dibandingkan apa? Dibandingkan hari kiamat di akhirat nanti. Manusia di sorga dan juga di neraka itu ribuan tahun mereka. Ribuan tahun. Jadi orang yang masuk di sorga dia akan kekal selama-lamanya. Begitu juga orang yang masuk neraka, kalau dia kafir, munafik, i'tiqadi, dia akan kekal selama-lamanya. Orang musyrik kekal selama-lamanya. Tapi kalau ada orang muslim yang masuk neraka, yang dia masih ada tauhid dalam hatinya, nggak kekal dalam neraka, tetap akan dikeluarkan. Tapi lamanya di sana lama sekali. Makanya Allah membandingkan antara kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia. Kita hidup ini 60 tahun atau 70 tahun, itu sama dengan satu hari atau setengah hari. Allah juga menyebutkan dalam surah Thaha di ayat 104, nahnu a'lamu ma yaquluna idh yaqulu amsalum tariqatan illa bithum illa yauma. Kami telah mengetahui apa yang mereka katakan ketika orang yang paling lurus jalannya mengatakan kamu tinggal dunia tidak lebih dari sehari saja. Allah juga berfirman, ka'annahum yawma yarawnaha ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Itu ada berapa ayatnya, ada saya bawakan di halaman 155. Dan Allah menyebutkan lagi, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat, mereka merasa seakan-akan mereka tinggal di dunia ini pada waktu sore atau pagi aja. Ya tinggal di dunia ini sebentar. Makanya kalau tinggal sebentar kita sehari atau setengah hari, jangan digunakan buat yang sia-sia. Jangan digunakan buat yang haram. Gunakan yang bermanfaat. Maka dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi, untuk melihat di halaman 85. Untuk melihat di halaman 85 kata Ibnu Jauzi rahimahullah, kata beliau, sepatutnya bagi manusia mengetahui tentang kemuliaan waktu dan kadar waktunya, dan jangan disia-siakan waktunya walau hanya sesaat. Jangan dia sia-siakan waktunya walaupun hanya 1 menit tanpa ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Ibnu Jauzi mengatakan dalam kitabnya Saidul Khatir, di awal-awal di kitabnya Saidul Khatir. Jadi kita harus menggunakan waktu kita sebaik-baiknya. Bab umur kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman tentang orang-orang kafir. Allah berfirman tentang orang-orang kafir. Allah berfirman, "Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhimul amal fasawfa ya'lamun." Biarkan mereka makan dan bersenang-senang, dan mereka dilahirkan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Jadi Allah menjelaskan tentang orang-orang kafir. Mereka ini hidupnya untuk makan, minum, bersenang-senang, berjalan-jalan. Itu aja orang kafir. Dan mereka dilalaikan oleh angan-angan kosong. Dan Allah menyebutkan tentang orang kafir, kehidupan mereka seperti apa. Saya ulangi, tolong jangan tidur. Itu ada yang tidur itu, tolong dibangunkan. Ya, Allah menyebutkan dalam Al-Quran orang kafir itu seperti apa? Seperti binatang Allah sebutkan. Jadi mereka bersenang-senang, ya'kulun kama ta'kulul an'am. Mereka makan seperti binatang ternak makan, kata Allah. Jadi kita jangan seperti orang kafir.
Kehidupannya mereka makan, minum, tidur, bersetubuh, berjalan-jalan dan yang lainnya. Cuma itu aja. Mereka tidak bertasbih kepada Allah, mereka tidak berzikir kepada Allah, mereka tidak beribadah kepada Allah. Mereka lebih jelek dari binatang. Allah menyebutkan ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Mereka tidak menggunakan yang Allah berikan kepada mereka, akalnya, matanya, telinganya, hatinya, mereka nggak gunakan. Bukan berarti bahwa mereka nggak mendengar, mereka mendengar. Mereka juga punya akal, tapi nggak digunakan. Maka ketika mereka masuk neraka, baru mereka nyesal. Mereka mengatakan, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau dulu kami gunakan pendengaran kami dan akal kami, kata mereka, kami nggak jadi penghuni neraka. Tapi mereka nggak gunakan waktu dunia. Makanya Allah menyebutkan dalam surah Al-A'raf, wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 179, sungguh kami telah menyediakan untuk neraka jahanam ini kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka punya hati, cuma mereka nggak gunakan hatinya. Nggak mau mereka memahami. Mereka punya penglihatan, nggak digunakan untuk melihat yang benar, yang baik. Mereka punya telinga, nggak digunakan untuk mendengarkan yang baik. Kata Allah, mereka itu adalah seperti binatang ternak. Balhum adall, kata Allah, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Antum melihat dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 179. Kemudian juga Allah sebutkan tentang orang-orang yang menyesal di hari kiamat. Antum lihat di halaman 87. Allah berfirman, hatta idza ja'ahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla inna kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun la yaum yub'atsun. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100. Demikianlah keadaan orang-orang kafir hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, mereka berkata, ya Rabb, kembalikan kami ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sungguh itulah dalih yang diucapkan mereka saja, dan di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. Antum lihat di sini, di dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang mereka. Hatta idza ja'ahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla inna kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jadi sehingga apabila datang kepada mereka kematian, kepada seorang dari mereka, mereka berkata, wahai Rabb, kembalikan aku ke dunia agar aku berbuat kebajikan dari apa yang aku tinggalkan. Kata Allah, tidak. Ini hanya dalih yang diucapkan mereka. Dan di depan mereka ada barzah sampai hari kiamat. Jadi orang kalau sudah mati nggak bisa kembali lagi ke dunia. Karena mereka masuk berada di alam apa? Mereka berada di alam apa? Alam barzakh. Ada alam dunia, ada alam kubur yaitu alam barzakh, ada alam akhirat. Kalau mereka sudah masuk ke barzakh, nggak bisa kembali ke dunia. Nggak ada seorang pun yang bisa balik ke dunia. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Nggak akan kembali ke dunia ini. Jadi orang kalau sudah masuk dalam barzakh, nggak akan kembali lagi. Wa min waraihim barzakhun la yaumi yub'atsun. Di ayat ini Allah ingatkan kepada mereka, ya, tentang masalah amal soleh. Waktu dunia mereka nggak melakukan amal soleh. Mereka kalau sudah datang kematian, nggak bisa ditolak. Siapapun nggak bisa nolak sudah. Siapapun dia, orangnya, atau dia raja, atau orang yang paling kuat di muka bumi ini, nggak bisa nolak. Kemudian mereka sesudah kematian itu baru nyesal, minta kembali ke dunia. Nggak bisa. Yang mereka inginkan melakukan amal soleh,
Mereka nggak mengatakan saya ingin kembali kepada keluarga saya, nggak ada. Saya ingin kembali kepada anak-anak, saya ingin kembali kepada jabatan saya, dagangan saya, kerjaan saya, jabatan, nggak ada itu semuanya. Yang mereka ingin, la'alli a'malu salihan fima tarak. Yang aku inginkan aku bisa melakukan amal saleh. Sudah nggak bisa lagi. Jadi kalau sudah meninggal nggak bisa lagi. Jadi Allah ingatkan di sini tentang orang-orang kafir, orang-orang yang zalim, orang-orang yang melewati batas. Mereka ingin minta kembali ke dunia karena mereka telah berbuat kerusakan selama hidupnya. Mereka minta kembali, nggak akan bermanfaat semua yang mereka inginkan. Makanya kita harus ingat, kalau sudah datang kematian, ajal, nggak ada satupun yang bisa menolak. Makanya Allah ingatkan, antum lihat, yang bawa mushaf Al-Quran, antum lihat di akhir surah Al-Munafiqun, antum lihat di akhir surah Al-Munafiqun di ayat 9, 10, 11, antum lihat. Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian lalaikan oleh harta dan anak-anak kalian dari ingat kepada Allah. Kalau kalian demikian melakukan juga, lalai kalian dari ingat kepada Allah, disibukkan dengan anak, disibukkan dengan harta, maka Allah katakan mereka adalah orang-orang yang merugi. Dan Allah ingatkan sesudahnya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiyadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Jadi Allah ingatkan dalakan infak. Infak kata Allah. Dari rezeki yang kami karuniakan kepada kalian sebelum datang kematian. Kalau sudah datang kematian, dia mengatakan, ya Allah, laula akhartani. Kalau seandainya engkau akhirkan ajal kami kepada sebentar aja dia akhirkan, nggak bisa. Fa asaddaq, aku ingin bersedekah, wa aku minas salihin, dan aku ingin jadi orang saleh. Kata Allah apa? Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah tidak akan mengakhirkan satu jiwa apabila sudah datang ajalnya. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi kalau sudah datang ajal, nggak bisa. Dan banyak penyesalan Allah abadikan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang sudah melihat azab, mereka ingin dikembalikan ke dunia. Nggak ada manfaat sama sekali. Bahkan orang-orang kafir ketika mereka masuk ke neraka jahanam, mereka ingin menebus dengan sepenuh bumi emas. Nggak bisa sudah. Dulu mereka diajak untuk masuk Islam, nggak mau. Makanya kita harus berusaha melakukan amal-amal soleh. Kita diberikan hidayah Islam, lakukan amal soleh. Lakukan sholat, puasa, zakat, haji, umrah, sedekah, berbuat baik pada orang tua, nuntut ilmu, dan yang lainnya. Lakukan. Jangan sampai terjadi penyesalan. Seperti orang-orang kafir juga Allah menyebutkan dalam surah As-Sajdah di ayat 12. Dalam surah As-Sajdah ayat 12 Allah berfirman, walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kalau kamu melihat ketika orang-orang yang jahat itu mereka menundukkan pandangan mereka di hadapan Allah pada hari kiamat. Rabbana absarna wa sami'na. Wahai Rabb kami, sekarang ini baru kami melihat. Wa sami'na, baru kami mendengar sekarang ini. Farji'na na'mal salihan. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia agar kami bisa melakukan amal saleh. Inna muqinun, sekarang baru kami yakin. Gak ada manfaat semuanya. Kalau sudah datang kematian, gak ada manfaat, semuanya gak ada manfaat. Di hari kiamat gak ada manfaat semuanya. Allah juga sebutkan dalam surah Al-An'am ayat 27-28. Walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Apabila engkau lihat mereka ketika berada di tepi neraka, mereka berkata, celaka kami. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Kami enggak akan mendustakan
dengan ayat-ayat Rabb kami dan kami ingin menjadi orang yang beriman. Penyesalan gak ada manfaat sama sekali. Semua gak ada manfaat. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang masalah ini. Dan Allah menyebutkan di dalam ayat ini, dalam surah Al-Mu'minun ini, jadi mereka ingin melakukan amal saleh dari apa yang mereka lakukan. Kalimat ini udah gak ada manfaat sama sekali. Sama sekali gak ada manfaatnya. Maka disuruh kita, selama kita masih ada, diberikan oleh Allah ruh, kita melakukan amal-amal saleh. Sebelum kita dicabut nyawa kita oleh Allah, belum datang kematian, kesempatan kita berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Dan jangan kita tertipu. Allah ingatkan dalam ayat ini supaya manusia melakukan amal-amal saleh. Jangan seperti orang-orang kafir. Jangan seperti orang-orang zalim. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Ni'matani maghbulun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu, yaitu waktu sehat dan waktu luang. Antum lihat hadisnya di halaman 87. Hadisnya di halaman 87 di bawah itu. Hadis ini sahih. Riwayat Bukhari, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Darimi, Hakim dan lainnya dari sahabat Ibnu Abbas. Nabi menyebutkan ada dua nikmat, ni'matani maghburun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat ini. As-sihha wal faragh, sehat dan waktu luang. Kalau Nabi menyebutkan kebanyakan manusia tertipu, berarti banyak orang yang tertipu. Orang awam tertipu dengan dua nikmat ini. Kemudian juga para penuntut ilmu juga banyak yang tertipu dengan dua nikmat ini. Para dai, para ustadz banyak juga tertipu dengan dua nikmat ini. Jadi banyak orang yang tertipu dengan dua nikmat ini. Laki maupun perempuan banyak yang tertipu dengan dua nikmat ini. Tidak digunakan nikmat ini dengan sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan, saya bawakan penjelasan Al-Imam Ibnu Jauzi. Antum lihat di halaman 88. Kata Imam Ibnu Jauzi, seorang bisa saja dia sehat tapi tidak memiliki waktu yang luang karena sibuk dengan pekerjaannya. Atau ia memiliki waktu yang luang tapi dia tidak sehat. Jika keduanya berkumpul, sehat dan waktu luang, lalu ia bermalas-malasan untuk melakukan ketaatan, maka dia adalah orang yang tertipu. Dunia adalah ladang akhirat. Di dalamnya ada perniagaan yang jelas keuntungannya di akhirat. Siapa yang menggunakan waktu luang dan sehatnya untuk taat kepada Allah, maka ialah orang yang sukses. Tapi siapa yang menggunakan dalam maksiat kepada Allah, maka adalah orang yang tertipu. Karena itu, karena setelah waktu luang akan datang kesibukan, dan setelah sehat akan datang sakit. Jadi ini harus kita gunakan sebaik-baiknya, waktu luang dan waktu sehat. Makanya kita bersyukur kepada Allah SWT, diberikan oleh Allah kesehatan dan diberikan kesempatan oleh Allah, dan kita gunakan untuk menuntut ilmu, thalabul ilmi syar'i. Makanya wajib kita untuk terus menuntut ilmu syar'i, karena menuntut ilmu wajib atas setiap muslim dan muslimah. Kemudian yang penting lagi kita mengamalkan, karena ilmu itu wajib diamalkan, bukan koleksi ilmu, tapi bagaimana kita mengamalkannya. Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, antum lihat di halaman 90. Nabi bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa 'udda nafsaka min ahli al-qubur." Wa kana Ibnu Umar yaqul, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa wa khudh min sihatika li maradik wa min hayatika li mautik." Jadilah kamu dunia ini seperti orang asing atau orang yang dalam perjalanan, dan persiapkan dirimu termasuk orang yang pasti menjadi penghuni kubur, arti pasti mati. Dan Ibnu Umar berkata, apabila engkau berada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Kalau berada pada waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Gunakan sehatmu sebelum datang sakitmu, gunakan hidupmu sebelum matimu. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Abdullah Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhud, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan yang lainnya. Tambahan wa'udda nafsaka min al-kubur tidak ada dalam riwayat Bukhari. Antum perhatikan di sini.
Nabi menyebutkan, jadilah kamu dunia seperti orang asing. Au abirusam, atau orang yang dalam perjalanan.